Itu tahun 1987 Pak. Gitu. Sekarang udah berapa puluh tahun yang lalu ini. Iya. Bagus dia Ini jangan-jangan bagus. presiden juga nanti bisa masuk sama dia Pak ya? Terima kasih Pak Tauhid udah datang Terima di kasih. podcast kita. Pak Rahmat. Ya Allah, terima kasih banget Pak Rahmat ya. Nanti kasih tahu ya panjangan-panjangannya apa lagi gitu selain tadi. Boleh saya minum ya? Banyak. Belum aja. Iya. Boleh saya minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim. Masya Allah. Kaget saya beneran kaget. Apa ini dari mana? Bahasa apa? Gin. Aku juga lupa lagi. Terus kenapa ada gen apa? Gin Jazim. Gen azim apa? Dari mana? Kita lagi cari Astaga, Tin. dari Afrika. Oh, Afrika. Gin Azim. Ji, ini mah kayaknya asal nyari aja ini mah. Iya. Iya. Ya saya salah. Baik. Baik sobat muslim, bertemu lagi bersama saya Papa Yogi. Pagi Papa Yogi. Nah, ketemu lagi bersama saya Pagi. Anak saya baru lahir ya. Ya, salaman dulu. Salaman. Terima kasih ya. Tolong ya tangannya aja, orangnya belum ya. Baik, sobat muslim, gimana? Puasanya sehat? Puasa sehat. Oh jadi puasa sehat. Puasanya lancar nggak? Lancar ya. Alhamdulillah. Bentar lagi kita mau lebaran ya. Masih jauh? Masih jauh apa? Bentar lagi. Enggak, kenapa saya nanya gitu? Produser ya mungkin ntar dulu ini mau ditaruh di mana nih? Ini bisa berapa ya? Biarin biar ada kerjaan ya kan. Baik, sobat muslim. Di depan saya kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Di depan saya sudah ada Pak Tauhid. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. Pak Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sah? Masih ya. Ya gimana tuh? Belum tidur dari semalam. Kenapa tuh? Ya. Azan. Main game lah. Ayah teladan. Baik Pak Tauhid, gimana? Pak sehat? Alhamdulillah. Tadi sahur pakai apa Pak Tauhid? Ya seadanya lah ya. Ada daging, Ada ada sayur. Hebat. Ada Rahmat? Ya sehat lah. Yang penting makanan itu sehat dan menyehatkan. Kalau saya mah karena bukan apa-apa, karena disediakan oleh istri tercinta. Coba tanya saya. Coba. pakai apa sahur? Tiap hari ganti-ganti. Apa nih? Rendang, Wes. ayam, soto. Apa? Rasanya doang yang beda. Ininya mah tetap mie. Jangan nebutin merek. Bilang mie bukan Indomie. Baik Pak, tapi puasanya lancar kan? Pak. Alhamdulillah. Pak, kita mau ngobrol-ngobrol dikit aja Pak. Ngobrol-ngobrol nih. By the way, Baswe. Anyway, kita kita bahas tentang puasa di Ahmadiyah. Di non Ahmadi sendiri yang saya tahu Pak tentang puasa ini adalah ditekankan untuk anak umur, saya waktu itu TK juga ya kalau nggak salah, TK umur 5 tahun aja suruh puasa. Nah sedangkan yang saya tahu di Ahmadiyah ini puasa itu kalau nggak salah tidak diwajibkan untuk anak kecil yang masih memang belum mampu untuk berpuasa. Nah kenapa sih Pak? Padahal kalau kita lihat yang yang berpuasa yang di luar non Ahmadi sehat-sehat aja juga sampai sekarang. Maksudnya nggak ada yang berubah ya, dia sehat-sehat aja sama gitu. Coba Pak Rahmat gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang saya bingung Bapak terima kasih mau ngasih apa? Terima kasih. Apa? Ya atas pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat krusial secara umum.
di mana kewajiban puasa secara umum itu selalu ditekankan kepada ya terutama anak-anak yang di bawah umur. Iya betul. Padahal puasa di bulan suci Ramadan itu kan masuk ke dalam rukun Islam ya. Cek dulu Pak, Ya. cek dulu sebentar sampai situ. Rukun Islam ada berapa? 1. Coba Pak anak. 2, 3, Puasa. 4, Zakat. 5. Haji. Betul nggak? Nah, betul. Oke, siap. Ngetes Jadi- doang. Jadi ada di posisi ketiga di rukun Islam, Betul. puasa itu. Sementara kalau misalkan kita melihat asbabun nuzulnya bahwa puasa itu wajib. Hmm. Satu, sehat jasmani rohani. Oke. Yang kedua, muslim. Betul. Ya, Ya. kalau misalkan orang kan ada juga puasa yang puasa yang bukan non muslim juga ada puasanya, Oh, iya, iya. tapi tidak wajib bagi mereka. Iya, iya. Terus sehat jasmani dan rohani. Orang sakit tidak boleh berpuasa karena akan mengganggu Ya, kesehatannya. tapi yang tadi anak kecil. Kalau misalkan anak kecil juga kan sehat, secara jasmani sehat. Betul. Tapi ada kriteria yang harus dipenuhi, Apa? yaitu 1, balik. Oh. Nah, disebut balik kalau laki-laki pada umumnya umur sekitar 15 ke atas. Oke. Ya, sama laki-laki maupun perempuan itu 15 tahun ke atas. Artinya pada tahun-tahun seperti itu boleh berpuasa dan itu menjadi wajib. Oh. Ketika umurnya belum masuk ke dalam 15 tahun ke atas belum wajib bagi dia. Tapi kalau misalkan latihan, berlatih supaya pas waktunya jatuh menjadi kewajiban buat dia untuk menunaikan puasa itu supaya kaget lah gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kadang-kadang ibu-ibu tuh suka kamu berpuasa puasa lah kamu. gitu kan, nanti kalau misalkan nggak puasa nanti nggak beliin baju baru gitu kan. Iya, iya. Ya ada identik dengan dengan rewardnya gitu. Padahal itu kalau misalkan kita melihat dasar hukumnya bahwa puasa itu wajib dan tidak wajib itu adalah dari ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa puasa wajib itu apabila terpenuhi syaratnya, yaitu tadi balik sehat jasmani dan rohani. Pak, Gitu. kalau mengacu sama tadi yang disampaikan Pak Rahmat tadi ya. Lalu kalau di luar Ahmadi itu menekankan gitu ya adanya mungkin yang belum balik lah kita sebutnya gitu. Puasa nanti kasih salah dong berarti. Saya mengalami sendiri karena saya sebelum bergabung menjadi anggota Jemaat Ahmadiyah, background ajaran dari almarhum ayah saya juga sebelum bergabung dengan Jemaat Ahmadiyah itu ajaran seperti tadi atau kebiasaan mungkin ya, bahwa anak itu harus juga berpuasa. Bahkan saat saya kecil, saya dikasih uang sama ayah saya kalau puasanya full dari pagi sampai sore itu dikasih Rp500 saat itu. Saat itu tahun berapa? Tahun 1968, 69 sampai 70. Berarti itu 5 juta. Iya. Ini orang kaya. Fix. Terus Ya, Pak. jadi saat itu memang motivasi saya ya hanya untuk Rp500 ya. Lumayan lah waktu itu kalau Rp500 bisa beli ayam 10 ekor lah ya, lumayan. Bisa lebih. Bisa lebih lah. Tuh, jadi Bisa lebih lah. Jangan segitu. jadi kondisinya ya seperti itu dan terus terang yang saya rasakan dari segi kesehatan itu kalau sudah habis buka itu kepala saya sakit. Dan memang setelah saya mengenal dengan Ahmadiyah, orang tua saya juga bergabung dengan Jemaat Ahmadiyah, itu ada mubalik yang mengatakan bahwa itu tidak sehat untuk anak-anak. Dan setelah sekian tahun kemudian memang ada satu penelitian bahwa untuk anak-anak kecil itu masa pertumbuhan itu membutuhkan nutrisi-nutrisi yang sehat dan berkesinambungan gitu. Itu akan mempengaruhi kepada kecerdasan. Ya, masuk akal. Saya bukan berarti saya mengambil dalih karena saya nggak pernah dapat nilai juara ya gitu. Tapi mungkin ada korelasinya gitu. Tapi masuk akal sih ya. Kalau kita ngomongin secara kedokteran ya, bukan secara ini ya gitu kesehatan.
ya masuk akal karena kan notabene-nya Secara medis ya, emang secara diajarkan. medis ya anak kecil itu kan memang banyak butuh protein, masa pertumbuhannya protein apa segala macam ya kan, gizi. Ya kalau akhirnya dengan embel-embel tadi puasa tidak termasuk Sangat- nutrisinya sangat tersebut mengganggu. kan sangat mengganggu juga ya. Make sense sih, masuk juga ya. Masuk juga. Nah, tapi kan Pak akhirnya menurut saya sekarang terbalik Pak. Anak kecil disuruh puasa full Orang tua. lebar. Orang tua disuruh puasa setengah full. Karena akhirnya ada yang buka ya, kalau cewek mah kan mungkin halangan ya, halangan kalau ya, tapi ada juga saya nggak ngejat cowok nggak full itu mereka nggak puasa gitu, bukan, mungkin musafir apa segala macam. Nah kalau yang kayak gitu kejadiannya Pak, boleh nggak kalau bayar utangnya itu di misalnya gini, saya berapa tahun bro? 2024. Utang saya di 2022. Saya bayar nih di 2024 utang saya yang belum terbayar di 2000. Itu boleh gak sih Pak? Utang puasa itu sebaiknya dibayarkan sebelum jatuh pada puasa berikutnya. Oh, jadi Bukan 1 yang tahun 2 tahun sebelumnya itu dibayarkan, misalkan yang ya itu namanya. Emang kredit. Jadi sepengetahuan saya tidak diajarkan untuk kode puasa, menambah puasa ya, menambah puasa untuk tahun-tahun sebelumnya itu sampai berjarak lebih dari 1 tahun. Misalkan 1 tahun ke belakang itu yang diajarkan seperti itu. Karena apa? Orang tuh bisa aja saya 10 tahun tidak berpuasa, akhirnya puasa terus tahun berikutnya kan gitu. Ya enggak juga ya, seperti itu. Tapi kalau Ada posisinya kaidahnya. gini Pak Rahmat, maaf, taruhlah ada yang sakit selama 2 tahun. 2 tahun nih, 2 tahun sakit lah. Nah, tahun ketiga dia sembuh. Iya. Nah, dia ingin berpuasa. Nah, dia menggantikan tahun yang mana gitu maksud saya. Apakah di tahun yang 2022 atau 2023 boleh di tahun 2023? Coba gimana? Katanya disebutkan syarat-syarat untuk berpuasa itu adalah sehat jasmani dan rohani. Ya. Hebat ya Pak Rahmat ya. Hebat. Ada diputer-puter sama masih pertanyaan. Hebat bener. Tapi fokus dia. Kebetulan. Betul. Ini saya- hostnya pandai mempelintir Iya betul. pertanyaannya. Terus. Jadi 2 tahun itu kan sebaiknya kalau misalkan sebagai contoh ya, ibu-ibu yang baru melahirkan Iya betul. itu kan cenderung menyusui anak sampai dengan usia anak itu 2 tahun. Iya. Otomatis tahun pertama dia tidak berpuasa karena Betul. sedang menyusui, Betul. dan memasuki tahun kedua juga berpotensi masih menyusui. Maka tidak wajib baginya untuk menambal puasa, hanya cukup bayar fidyah ta'amu miskin, memberi makan kepada orang miskin yang besarannya seperti makan sehari-hari. Iya. Masuk Itu akal. seperti Iya, itu. masuk akal. Jadi bukan wah saya udah 2 tahun. 2 gitu ya. tahun saya Iya, puasa iya. terus kayak Betul, akhirnya betul, gitu. betul. Tidak seperti itu ya. Benar. Karena ya tadi syaratnya mengacu ke situ sih. Sebenarnya pertanyaan saya ingin menjebak tadinya. Cuma parameter fokus. Hebat ya. Tapi Pak Tauhid, kalau misalnya tadi ya kan ya realitanya lah, selain musafir segala macam itu kan banyak sebenarnya orang-orang yang nggak sanggup juga menjalankan, mungkin karena didikan dari keluarga tidak terbiasa gitu ya. Sudah umur 20 atau balik gitu yang harusnya berpuasa, dia ya belum karena nggak dididik dari awal Kecil, lah gitu, kecil. dari kecil lah segala macam. Nah dia akhirnya nggak sanggup berpuasa, itu hukumnya apa sih padahal dia udah balik gitu? Ya kalau secara jelasnya ya jelas dia berdosa karena dia tidak melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Al-Qur'an ya di surat Al-Imran itu jelas-jelas gitu. Tapi sekali lagi kita tidak bisa mengatakan kalau kamu dosa dan kamu masuk neraka karena kamu tidak berpuasa. Kita tidak bisa menjudge seperti itu. Ingat ya anak-anak muda semuanya, kita tidak boleh ngejudge. Apalagi kita diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita menyatakan seseorang itu, wah kamu dosa, kamu masuk neraka, itu tidak boleh. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita sebagai orang yang mengaku sebagai muridnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang hakiki, kita tetap berpegang pada itu. Amin. Gitu. Bentar Pak Tauhid. Nah, Kepala tim saya rada miring.
Ya lanjut Pak. Nah, jadi lupa Enggak tadi Yes. Pak hukumnya apa? Gitu. Kalau hukumnya ya itu tadi, ya dia berdosa gitu loh gitu. Cuman ya itu tadi kalau dia Secara cepat, Al-Qur'an. nah ya, tapi kita tetap menganggapnya kita harus mengingatkan mereka ya yang umurnya usia 20 tahun dan lagi sebagainya. Mungkin kalau saya punya teman itu dia joke-nya begini. Kenapa kamu enggak puasa? Umurnya udah waktu itu saya masih muda ya. Belum tua maksudnya, masih muda. Sekarang juga masih belum tua. Nah, itu dia bilang, "Kan waktu gua kecil, gua kan ada yang ngasih hadiah kalau gua puasa. Tapi kalau gua udah gede, siapa yang mau ngasih hadiah sama gua? Makanya gua nggak puasa." Nah, itu diplesetkan seperti itu, Pak Hos. Jadi kadang-kadang seperti itu. Tapi ya kembali lagi tadi prinsipnya. Mungkin dia kurang memahami nikmat dan lezatnya bagaimana kita berpuasa. Itu saja sebenarnya. Betul. Tapi mudah-mudahan di sini nggak ada yang di atas 20 tahun karena nggak dikasih hadiah kan karena nggak puasa. Oh, enggak ya. Enggak lah, di sini tuh semuanya memang nggak puasa. Bisa tambahkan Boleh sedikit dong. yang berkaitan dengan kewajiban puasa apabila yang bersangkutan itu sudah Akhir waktunya Iya. itu terpenuhilah syarat-syaratnya. Betul. Apakah cewek maupun cowok itu sudah sah dia harus berpuasa, maka dosalah bagi dia untuk tidak melakukan sama dengan sholat kan Ya, betul. namanya juga rukun Betul. dilaksanakan mendapat pahala tidak mendapatkan dosa ya itu tadi. Kayak Pak Rahmat nih ya sebenarnya. Pak Rahmat ini sebenarnya selain tadi dia tahu tentang puasa ya rukun segala macam, dia tuh penyayang binatang. Ini kasih tahu aja. Lihat beruang aja dipelihara. Beruang yang tidak harus dikasih makan. Beruang aja dipelihara. Tadinya mau ngejokesnya gini. Pak Rahmat itu orang kaya. Kenapa? Tuh beruang. Beruang. Tawa dong, Jak. Dia nih kreatif yang paling jarang nih ketawa nih. Tapi ketawanya berat, orang yang udah ketawa belum ketawa. Baik, Pak Rahmat. Pak Tohid, sekarang kita masuk dalam games. Gamesnya Pak Tohid udah tahu. Ya. Pak Rahmat sebenarnya juga udah tahu. Udahlah, saya capek ngomong terus. Pak Rahmat, gamesnya saya contohin ya. Tajong. Tanya jawab dong. Oh gitu, coba dites. Tajong. Tanya jawab dong. Oke. Yes. Nah, gitu benar-benar. Aduh udah tahu sih Pak Rahmat. Kok remote sih? Kok remote? Ini remote beneran? Apa gimmick doang? Apa salah? Bagus gitu. Masya Allah. Ini gimmick. Oke, ini pertanyaan yang kita rangkum Pak Rahmat, Pak Tohid dari Sobat Muslim yang ada di komentar YouTube mancanegara. Iya. Ya, Worldwide. Worldwide. Gue pengen ngejok sangat ngelucu. Ngejoknya ke Pak Rahmat. Udah mau bapak soalnya ya. Gak usah. Langsung aja lah. Boleh, Ya. boleh. Boleh apanya? Ya boleh. Iya boleh Berani apa ya. aja. Apa aja ya? Pak Rahmat, Pak Tohid pertanyaannya nih. Ya. Di negara-negara kan jam berpuasanya berbeda-beda. Ada yang 13 jam, ada yang 18 jam. Apakah pahalanya sama? Siapa yang mau jawab? Ini dari Sobat Muslim pertanyaan. Pencet bel aja, pencet bel. Silakan Rahmat. Itu pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Enggak juga. Karena apa? Ada suatu negara namanya apa Swiss apa? Ya. Yang mataharinya siangnya itu iya. Siangnya lebih lama. lebih lama kan. Nah, kita akan puasa itu waktunya ditentukan oleh waktu setempat. Betul. Jadi kalau misalkan seperti di negara-negara yang lebih dari 12 jam itu kan waktu setempat. Karena orang Islam juga ada di daerah kutub juga mungkin ada ya. Ada. Iya. Jadi menggunakan waktu seperti di kita nih. Biasanya daripada subuh ya, subuh sampai ke maghrib kan. Ya. Itu otomatis kan
Tapi kalau misalkan kita dalam perjalanan misalkan di sana mah belum buka. Ya sebenarnya perbedaan waktu itu bisa aja terjadi, ya itu tergantung kepada di negaranya itu. Nah, sendiri. pertanyaannya pahalanya sama nggak? Kalau melihat pahala, kayak yang menentukan pahala itu bukan kita. Iya. Emang kalau misalkan puasa saya menentukan pahalanya. Puasa Pak Tauhid mah puasa kurang bagus nih yang ini. Enggak juga kan. Jadi mana bikin podcast? Pak Tauhid mah puasa. Emang iya. Jadi kita juga tidak boleh menjas bahwa puasa kamu mah puasa ayakan, cenanya ayak nu aya di cuk sudah mah dimakan gitu kan. Jadi jangan juga kita menilai orang. Kalau kita sedang berpuasa, jangan banyak bicara kita sedang berpuasa. Nah itu kan. Jadi jangan juga menilai puasa kamu belum tentu. Ya puasa saya aja belum diterima. Ya, gitu. Jadi kita harus harus tawadu. Tawadu itu bukan cara bawa duit lainnya. Nah ini singkatan-singkatan baru dikeluarin. Tapi kita harus ikhlas. Jangan menjas orang itu lebih kita diri kita lebih puasa kita akan diterima, puasa kamu belum tentu ya. Kita aja belum tentu ya. Ya mungkin Pak Tauhid akan menyampaikan. Saya kira mau ngeluarin jokes lagi. Jadi kalau saya menambahkan ini Pak Hos ya. Ya. Saya mulai hari ini ngambilnya Pak Hos ya, bukan Kang Hos. Nah jadi sebetulnya kalau tadi puasa di berbagai belahan dunia itu yang berbeda waktu, itu pada prinsipnya nanti dalam waktu yang dalam waktu yang bersamaan itu akan sama jamnya. Karena apa? Itu ada siklus. Contohnya kan puasa itu kan misalnya tahun ini di bulan Januari, besok mungkin di bulan Januari akhir, besoknya lagi Februari dan seterusnya. Nah, jadi pada waktu perputaran misalnya dia di musim panas, ya otomatis di negara 4 musim dia akan mengalami puasa yang 18 jam, 16 jam sampai 18 jam. Tapi nanti pada saat dia ke bagian musim dingin itu juga lebih pendek. Saya pernah mengalami 2 kali puasa. Itu puasa di musim panas. Saya puasa di jam bukanya itu di jam 8:30 malam. Negara mana Pak? Bapak pernah puasa di daerah mana Pak? Di Amerika ya? Amerika ya. Bukannya itu Amerika saya. Amerika. Udah kenapa? Amerika. Nggak ngerti. Apa di jokesnya? Saya puasa Amerika. Saya? Amerika. Rika itu nama orang. Puasa Amerika. Amerika. Oke, lanjut Pak. Oke lanjut. Saya puasa Amerika. Lanjut Pak Tauhid. Nah, jadi pada saat saya mengalami puasa dari imsaknya itu sama dengan di kita 4:30, terus bukanya 8:30 malam tuh suffer sekali, berat sekali. Tapi juga pada saat puasanya imsaknya itu jam 6:30 pagi di Amerika juga 6:30 pagi, itu bukanya jam berapa coba? 3:30 sore. Oh, berarti lebih cepat. Itu kalau di musim dingin. Ya. Ya kalau udah musim fall terus nanti mulai musim dingin itu kita imsak itu subuh 6:30, tapi jam 6 itu baru imsak. Lebih kurang lah 6 lebih lah, 6:15, 6:10. Kita jam 4 udah buka lagi. Jadi kalau dihitung jumlah jamnya sama ya Pak ya? Sama, kalau dihitung saja perputaran sama. Sama ya. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang beda kalau dari segi jam. Dan kembali lagi ke pertanyaan Pak Hos tadi, masalah pahala dan lain sebagainya, itu kan ada kewenangan Allah Ta'ala ya. Ya, tapi kalau secara hitung-hitungan secara jahirnya nih, sebetulnya kalau dikalkulasikan ujung-ujungnya sama. Baik kita tinggal di kutub, baik kita tinggal di negeri yang pertengahan ataupun di negeri yang sebelah selatan tuh. Sama. Artinya dimanapun kita berada, kita melaksanakan puasa Ramadan, jumlah jamnya sama walaupun ada perputaran. Kita kan dengan negara Eropa, Amerika kan ada perselisihan waktu ya. Tapi secara jumlah jam sama saja. Karena di musim panas siangnya lebih lama, di musim dingin siangnya lebih cepat gitu. Itu sama sih. Nah, itulah bukti bahwa Pak Tauhid itu orang kaya. Iya, puasanya di Amerika. Kalau Pak Rahmat puasanya Amerika. Beda dong. Tadi kan jangan salah. Saya ke Amerika itu bukan karena saya orang kaya, tapi
ikut saudara. Nah, setelah saya di sana, saya jadi ahli sufah. Nah, jadi ahli sufah itu di masjid segala macam gitu ya. Jadi itu sebenarnya yang saya alami seperti itu. Jadi bukan saya orang kaya. Di mana Pak Amerikanya Pak? Di New York. New York. Ya, saya kebetulan di Masjid Baitul Jafar. Ya. Menjadi apa tuh Pak? Masjid Jemaat. Apa dia ada juga di sana ya Pak? Oh banyak. Hebat nih mancingnya. Ya. Ini hebat mancingnya. Jadi Ahmadiyah ada di seluruh Itu tahun mancanegara. 1987 Pak. Waktu itu masjidnya masih tidak terlalu besar. Masjidnya lebih 2 kali masjid ini. Tapi sekarang masjidnya sudah pindah ke daerah jalan situ juga. Itu kita beli masjid dari sinagog. Sinagog itu tempat ibadahnya orang Yahudi. Dijual karena umatnya udah nggak ada. Jadi kita beli sinagog itu. Itu 2 kali lebih besar daripada yang dulu saya waktu di sana. Itu kan Pak Rahmat, Pak Amerikanya di mana? Di New York ya. Pak Rahmat Amerikanya di mana? Di rumah. Di rumah. Tapi yang jelas hikmah daripada puasa dimanapun kita berada, ya kita menjalankan perintah Allah Ta'ala sesuai dengan syariat. Tapi saya mendengar itu sangat takjub sekali itu bahwa Ahmadiyah udah sampai di Amerika di New York Pak ya? Itu udah tahun, banyak Pak ya? Itu tahun 1987 Pak. Gitu. Sekarang udah ya? berapa puluh tahun yang lalu itu. Iya. Bagus deh. Ini jangan-jangan bagus. presiden juga nanti bisa masuk Ahmadiyah Pak ya? Waktu itu saya tahun berikutnya saya jalsah di daerah perbatasan antara kota New York dengan kota Washington. Itu kita waktu itu belum ada masjid yang yang Baitul lupa saya. Masjid yang di Washington itu yang besar ya. Masjid itu Masjid Ahmadiyah di situ. Itu masih di Universitas Pennsylvania. Sekarang ada satu mubalik Indonesia yang kuliah di sana. Itu saat itu ada 7 orang profesor orang Ahmadiyah. Masya Allah. Berarti Gitu. ya memang secara yang saya tahu juga sih memang Pak Rahmat ya, Ahmadiyah itu sudah dikenal seluruh dunia ya, seluruh mancanegara lah. Jadi ya. jangan menyangka saya orang kaya ya Pak Pak Hos ya. Saya kebetulan karena ada orang Ahmadiyah di sana aja. Jadi kita tuh betul-betul universal itu saling saudara saya gitu. nggak akan mau menyangka lagi karena kan kata Pak Toy tadi nggak boleh bersangka. Hanya Allah Ta'ala saja. Iya. Baik Pak, sebelumnya seperti biasa saya akan memberikan buku dengan judul apa perbedaan Ahmadi dengan Gair Ahmadi yang ditulis oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Jadi buku ini adalah buku yang menceritakan tentang yang disampaikan pada jalsah Salana 27 Desember tahun 1905. Hazrat Masih Maud memberi penekanan pada masalah tujuan dan maksud didirikannya jemaat. Yang mana dari mana nih? Iya nggak kelihatan soalnya. Nah, buku ini berjudul tentang perbedaan Ahmadi Gair dengan Ahmadi, berisikan pidato Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam yang disampaikan pada jalsah Salana 27 Desember tahun 1905. Hazrat Masih Maud memberikan penekanan pada masalah tujuan dan maksud didirikannya jemaat. Akidah yang membedakan dari lain serta sarana hubungan antara jemaat Ahmadiyah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya buku ini menceritakan tentang tujuan didirikannya jemaat Ahmadiyah itu seperti apa, ini semuanya ada di buku ini. Jadi sobat muslim bisa baca, ada linknya di sini kita Pak, nanti tinggal dibaca juga. Bapak udah ada yang baca? Sudah baca? Boleh Pak, sampaikan supaya sobat muslim bisa baca. Iya Bapak. Sobat muslim yang terhormat, marilah kita simak baca buku ini. Mudah-mudahan akan menambah wawasan keimanan kita bahwa siapa sih Mirza Ghulam Ahmad itu, apa sih, dan bagaimanapun itu kewajiban Anda untuk menggali apa sih yang ada di dalam buku ini. Bacalah buku ini, mudah kok. Terima kasih Pak Rahmat. Jangan lupa sobat muslim like, subscribe, komen juga di
ih gue takut deh sama kameramennya gini kayak ada salah kenapa sih. Like, subscribe, komen di channel YouTube-nya Ahmedia. Boleh nanti apa yang mau dibahas, jangan lupa juga follow IG-nya ahmedia.id, bisa DM, bisa komen. Kita akan nemenin kalian terus setiap hari di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan. Dan apa ada lagi nggak? Ya udah, IG udah. Ya, jadi jangan lupa aja. Pokoknya kalau mau nanya atau yang mau dibahas bisa komentar di YouTube atau di mana? Di komen Instagram. Terima kasih Pak Tauhid udah datang di podcast kita. Pak Rahmat. Ya Allah, terima kasih banget Pak Rahmat ya. Nanti kasih tahu ya panjangan-panjangannya apa lagi gitu selain tadi. Boleh saya minum ya? Banyak. Belum aja. Iya. Boleh saya minum. Saya tidak melarang. Saya tidak melarang. Iya. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Iya. berbukalah. Saya ingin nguji aja Iya. Tapi udah lupa dia. Boleh. Baik sahabat muslim, sekali lagi jangan lupa nonton terus, stay tune terus di channel YouTube Ahmedia setiap hari ya. Baik, tim Solim. Gin Salim, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.